Jadi ini topiknya aktor sosial dan perubahan sosial ya untuk menciptakan masyarakat atau kehidupan yang lebih baik. Kita mulai. Pokok bahasannya sedikit saja, saya bagian akhir ini tidak terlalu banyak. Yaitu yang pertama pengantar secara singkat, kemudian saya akan mengulas tentang tindakan dan perubahan sosial ya, teori tindakan sosial. Baru di bagian akhir saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana peran kita dalam perubahan sosial for a better life ya, untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Oke, kita mulai dengan pengantar singkat ini, yaitu di sini saya ingin menjelaskan bahwa semua manusia itu merupakan aktor sosial ya. Jadi kita, mungkin Anda masih ingat dalam kuliah tentang sosiologi ya di semester 1 atau 2, bahwa kita adalah makhluk sosial dan kita semua merupakan aktor sosial, social aktor ya. Karena kita berperan dalam proses sosial itu. Tidak ada dari kita yang bukan merupakan aktor sosial. Dan setiap aktor sosial pasti melakukan tindakan sosial, baik secara individual maupun secara kolektif. Mungkin Anda masih ingat ya, apa artinya tindakan sosial dulu waktu di sosiologi itu ya. Atau mungkin ada yang dapat sosiologi umum. Tindakan sosial ada pengertiannya dari Max Weber itu, yaitu tindakan yang kita lakukan yang memperhitungkan orang lain gitu ya. Jadi sekalipun kita itu melakukan tindakan di kamar sendiri atau di rumah sendiri begitu ya. Tapi ketika kita melakukan satu tindakan itu, kita mempertimbangkan orang lain, memperhitungkan orang lain. Kata Max Weber itu adalah sebuah tindakan sosial. Dan sebetulnya saya ingin menambahkan juga, menurut saya ketika tindakan kita itu kita lakukan juga sudah ada apa ya, tujuannya kepada orang lain gitu, itu berarti itu juga sama sebetulnya, itu juga merupakan sebuah tindakan sosial. Jadi kalau kita memperhitungkan orang lain, tapi ataupun kalau kita sudah juga apa namanya, tujuannya itu ada berkenan dengan orang lain, apa yang akan kita lakukan, itu pun juga merupakan sebuah tindakan sosial ya. Karena sosial ini berarti relasi dengan orang lain. Nah, jadi semua kita sebagai aktor sosial tadi itu pasti kita melakukan satu tindakan sosial. Baik secara individu ataupun secara kolektif bersama-sama. Bisa kita lakukan sebuah tindakan sosial itu bersama-sama gitu ya, secara kelompok. Lalu pada dasarnya perubahan sosial, nah ini kita masuk bagaimana hubungannya antara tindakan sosial dengan perubahan sosial. Nah pada dasarnya perubahan sosial itu merupakan hasil dari tindakan sosial para aktor sosial. Ya. Kembali lagi baik secara individual maupun secara kolektif. Jadi yang namanya perubahan sosial itu tidak mungkin bisa terjadi dengan sendirinya, itu ya. Perubahan sosial itu pastilah merupakan hasil dari tindakan sosial para aktor sosial. Anda sudah belajar dari awal ya tentang misalnya revolusi, evolusi, kemudian bergeraknya kemana, kemudian ada teorinya Marx dan seterusnya. Itu, tapi sebetulnya intinya bahwa perubahan sosial itu tidak lain merupakan hasil dari tindakan sosial para aktor sosial sendiri. Nah, nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan berdasarkan teori-teori yang sebetulnya sudah sedikit banyak diulas ya di bagian-bagian lain. Tapi saya ingin menekankan nanti soal peranan tindakan sosial itu yang merupakan dasar dari sebuah perubahan sosial. Ya, jadi sekali lagi kita semua ini adalah makhluk apa namanya aktor sosial dan semua kita terlibat dalam tindakan sosial. Dan dengan demikian, kalau dasarnya perubahan sosial itu adalah tindakan sosial, sebetulnya semua kita berkontribusi ya untuk menciptakan satu perubahan sosial. Nah, itu inti yang mau saya kemukakan di dalam pengantar dan berikut saya ingin menjelaskan beberapa teori-teori apa yang menunjukkan bahwa ya tentang tindakan-tindakan sosial itu atau social action yang merupakan dasar dari perubahan sosial itu. Oke, tindakan dan perubahan sosial. Nah, beragam teori dalam ilmu sosial telah dibangun oleh para ahli
ya, sebagai upaya untuk menjelaskan tindakan manusia atau tindakan sosial, baik secara individu maupun secara kolektif. Memang pada dasarnya tindakan manusia merupakan inti yang dijelaskan oleh teori-teori dalam ilmu sosial ya. Jadi sebetulnya beragam teori dalam ilmu sosiologi, antropologi, psikologi dan sebagainya. Sebetulnya itu intinya itu ingin atau berupaya untuk menjelaskan tentang tindakan manusia sebetulnya itu. Intisari ujungnya sebetulnya adalah menjelaskan tentang tindakan manusia atau social action itu ya sebetulnya. Makanya dikatakan oleh Stones di sini, Stones mengatakan bahwa it is impossible to go very far in any direction within the world of social theory without having to confront serious questions thrown up by one or other dimension of social action. Jadi kita tidak mungkin pergi jauh-jauh di dalam teori-teori sosial itu tanpa berhadapan dengan masalah pertanyaan tentang tindakan sosial, social action. Jadi kembali lagi memang karena ya berbagai teori-teori dalam sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya sebetulnya core-nya sebetulnya itu adalah berupaya untuk menjelaskan perilaku atau tindakan sosial. Nah, kita lihat sekarang beberapa teori yang sudah klasik ya dari founding fathers dari sosiologi misalnya, kita akan melihat mereka pun sebetulnya itu menjelaskan tidak terlepas dari penjelasan tentang tindakan sosial sebetulnya dalam teori mereka itu. Misalnya salah satu founding fathers dari sosiologi, Emil Durkheim misalnya. Salah satu teori Durkheim yang terkenal adalah division of labor. Kita tahu itu ya, Anda tahu ya, division of labor ada pembagian kerja ya. Maka di dalam situ dia menjelaskan yang mungkin Anda masih ingat juga tentang solidaritas sosial ya, yang mekanik dan organik itu ada di dalam teori division of labor-nya. Nah, walaupun tidak dengan tegas menjelaskan tindakan sosial, tetapi sebetulnya yang menarik dalam konteks pembahasan perubahan sosial ini adalah menurut Durkheim, division of labor itu sebetulnya terjadi untuk mempertahankan hidup ya, survival ya di satu pihak dan sekaligus mengatasi konflik sosial. Itu yang dijelaskan oleh Durkheim. Jadi division of labor itu sekali lagi itu terjadi merupakan sebetulnya itu adalah tindakan sosial para aktor-aktor sosial dalam sebuah unit sosial gitu ya untuk mempertahankan kehidupan mereka, karena kalau dia tidak melakukan division of labor lalu dia berkutat semua di situ untuk pekerjaan yang sama, semakin banyak orang dalam sebuah sistem sosial itu, maka akan terjadi konflik dan kemungkinan tidak akan survive gitu. Ada yang harus menjadi korban begitu. Nah, karena itulah lalu karena orang ingin survival, ingin bertahan hidup, lalu mereka mencari ya jenis pekerjaan yang baru, diciptakanlah pekerjaan yang baru gitu kan untuk meningkatkan survival dan untuk menghindari konflik gitu. Jadi sebetulnya perubahan sosial berupa division of labor itu ya dengan kata lain tindakan para aktor sosial dalam sebuah unit sosial itulah yang menghasilkan perubahan sosial yaitu berupa division of labor. Yang tadinya masyarakatnya lebih homogen gitu kan, tapi kemudian dengan bertambahnya anggota masyarakat itu makin banyak orangnya, maka dengan sendirinya ada orang-orang di situ ya aktor-aktor sosial tadi itu yang harus melakukan mencari satu jenis pekerjaan yang baru gitu untuk survivalnya dan juga tadi untuk menghindari konflik. Nah, sehingga sebetulnya proses apa yang kita pelajari dalam division of labor tadi itu mechanical solidarity, kemudian organic solidarity, itu semua itu adalah terbangun dari tindakan-tindakan sosial para aktor-aktor sosial itu. Nah, itu dari teori klasiknya
Emil Durkheim, kita melihat ya bahwa tindakan sosial itu sebetulnya merupakan faktor penyebab terjadinya division of labor itu. Nah, kemudian kita lihat masuk ke bentar ya. Kemudian kita masuk kepada tokoh yang lain, tokoh kedua. Kita tahu Karl Marx juga merupakan salah satu founding fathers dari sosiologi juga. Nah, itu sementara itu sesungguhnya Karl Marx juga membahas tentang peranan tindakan manusia dalam teori yang dia bangun. Misalnya ini sangat terkenal apa yang dikatakan oleh Karl Marx, ini banyak dikutip di berbagai buku ya. Marx mengatakan men make history, but they do not make it just as they please. They do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given, and transmitted from the past. Jadi intinya walaupun di sini Karl Marx mengatakan bahwa di sini dikatakan bahwa man make history, artinya manusia membuat sejarahnya. Nah, manusia membuat sejarahnya ini ya dengan apa? Ya dengan tindakan sosialnya. Jadi ini man ini istilah dulu ya, suka pakai istilah man itu untuk menunjukkan manusia, sebetulnya bukan berarti hanya laki-laki. Jadi ini sebetulnya merujuk pada aktor-aktor sosial tentu saja. Jadi para aktor sosial itulah yang membuat sejarah. Jadi sejarah kita ini, sejarah umat manusia ini tentu saja dibuat oleh kita gitu kan, oleh para aktor sosial. Jadi ada perubahan-perubahan dari waktu ke waktu, dari generasi, dari abad ke abad, ya itu adalah karena dibuat oleh para aktor sosial ini. Man make history, walaupun, nah ini catatannya kalau dari Karl Marx, walaupun para aktor sosial membuat sejarah itu tidak sepenuhnya ada dalam apa ya, seperti yang dia inginkan, tetapi karena sudah ada ini yang dia katakan under circumstances chosen, not apa ya, tidak di bawah situasi yang dipilih, karena kita kan sudah begitu kita lahir sudah ada sistem yang sudah dikatakan di sini given and transmitted ya from the past. Jadi ada sudah sistem dari sebelum kita lahir sudah ada, misalnya kita di dalam sistem negara seperti sekarang, ya kita mesti berbuatnya dalam sistem ini gitu. Akan berbeda dengan orang misalnya di Amerika lahirnya gitu kan. Kemudian atau di Korea Utara misalnya, itu berbeda. Jadi pilihan bahwa kita ini ada di Korea Utara atau di Indonesia, di Amerika, di mana, itu kan bukan pilihan kita gitu. Kita sudah lahir berada di dalam situ, lalu hal itulah yang dikatakan not under their chosen gitu ya. Jadi bukan kita memilihnya. Tetapi kita tetap berkarya, bergerak, melakukan tindakan-tindakan sosial, melakukan perubahan, membuat sejarah, itu kata Karl Marx itu ya. Walaupun di dalam apa namanya karakter ya, karakter sosial budaya yang sudah ada gitu. Bahkan kita bisa mengubahnya ya melalui ya itu namanya perubahan sosial itu ya. Make history, kita membuat sejarah gitu kan. Tidak selalu kita hanya tunduk kepada given circumstances itu gitu. Bahkan kita bisa mengubahnya. Nah, itu dari Karl Marx ya. Karl Marx sekali lagi di sini walaupun Karl Marx ini sangat terkenal, kita ingat dia menekankan soal kelas ya, struktur kelas. Jadi kalau dia itu menekankan bahwa perjuangan kelas itu yang sangat penting. Tetapi itu kan bukan berarti mengabaikan aktor ya, aktor sosial. Namun dia menekankan kolektivitas yang dibangun berbasis kelas. Ya, ini kita tahu ya, Karl Marx itu menekankan bahwa sejarah ini juga ditentukan oleh perjuangan kelas dan revolusi sosial yang dia katakan. Nah, perjuangan kelas dan revolusi itu tentu merupakan tindakan kolektif ya. Nah, dalam hal ini memang kolektivitasnya itu berdasarkan relasi terhadap alat produksi atau dikenal dengan kelas. Sehingga Marx sangat menekankan ada dua kelas penting dalam
sistem kapitalis, yaitu kelas kapitalis dan kelas buruh atau proletar. Nah, jadi kembali dari dua tokoh ini kita melihat semuanya sebetulnya menekankan kita bisa melihat atau ya kita bisa memahami bahwa tindakan sosial itu merupakan inti dari proses yang menyebabkan perubahan sosial itu. Nah, sekarang tokoh yang ketiga, sebelum nanti saya berikan kesempatan Anda untuk bertanya jika ada pertanyaan. Tokoh yang ketiga adalah Max Weber. Kalau Max Weber ini jelas sekali memang menekankan tentang tindakan sosial. Tindakan sosial menjadi pokok perhatian Max Weber. Bahkan definisi sosiologi yang dibangun Weber secara eksplisit menyebut tindakan sosial di dalamnya ya. Jadi ini definisinya, saya kutip di sini, dan kita melihat dalam definisi sosiologi yang dikemukakan oleh Max Weber ini secara eksplisit dia menyebutkan social action, tindakan sosial ya, yang dilakukan tentu saja oleh aktor-aktor sosial. Ini definisi sosiologi Max Weber. Sociology is a science concerning itself with the interpretive understanding of social action and thereby with a causal explanation of its course and consequences. Jadi dengan kata lain, bagi Weber yang namanya sosiologi itu adalah ilmu yang berkenaan dengan pemahaman ya, understanding dari tindakan sosial. Jadi sosiologi itu adalah ilmu yang berupaya memahami, kalau dengan bahasa bebas saya ya, yang dimaksud oleh si Weber ini adalah sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari itu berupaya memahami tindakan sosial gitu ya. Apa sebabnya orang melakukan satu tindakan itu gitu. Jadi interpretasi mereka itu apa gitu. Nah, kita berupaya memahami itu ya. Mengapa orang misalnya melakukan tindakan kriminal? Mengapa orang melakukan kegiatan membantu orang tanpa pamrih seperti itu? Nah, itu adalah upaya untuk memahami tindakan sosial ya, interpretive understanding of social action, dan dengan begitu dia katakan kita bisa menjelaskan apa sebab dan apa konsekuensi dari tindakan tersebut. Nah, dan kita ingat Max Weber itu menjelaskan tindakan sosial ya berdasarkan orientasinya. Jadi dia menjelaskan tindakan sosial itu. Kita ingat ada 4 kategori tindakan sosial ya dari Max Weber. Anda mungkin masih ingat, ini pun ada pernah menjadi salah satu yang dibahas di dalam sosiologi di semester 1 atau 2 yang lalu. Nah, yaitu yang pertama itu adalah rational instrumental atau instrumental rasional, instrumentally rasional istilahnya, itu yang tindakan yang berbasis rasional untuk mencapai tujuan, cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan, itu rasional instrumental itu. Ada yang rasional nilai atau value rasional, itu adalah tindakan rasional berbasis nilai-nilai, keyakinan gitu ya. Misalnya orang berbuat sesuatu karena dia yakin menurut ajaran agama atau karena ideologi dan sejenis itu. Itu tindakan sosial berbasis nilai ya, value rasional. Kemudian ada yang afektual, itu yang tindakan berdasarkan rasa emosional, rasa belas kasihan, atau juga karena rasa marah ya, ada tindakan tertentu bisa juga. Tapi intinya afektual ini adalah utamanya adalah berbasis emosi gitu ya. Lalu kemudian ada tindakan sosial yang namanya traditional social action, yaitu tindakan sosial yang berbasis pada tradisi atau kebiasaan. Nah, ini di masyarakat tradisional itu ya, itu masih kuat sekali. Jadi perilaku, tindakan-tindakan itu ditentukan sesuai dengan tradisi. Orang tidak berani melanggar adat istiadat, misalnya seperti itu ya. Nah, teori Weber tentang bagaimana lahirnya kapitalisme misalnya, kapitalisme modern di Barat, itu menunjukkan dengan jelas peranan tindakan manusia ini, tindakan aktor sosial ya, social action ini dalam
perubahan sosial. Nah, itu terkenal di buku dia The Protestant Ethic itu ya. Dia menjelaskan bahwa lahirnya kapitalisme itu adalah karena tindakan rasional dari orang-orang di Eropa Barat itu ya. Mereka bertindak secara rasional, bekerja keras, lalu kemudian menabung dan seterusnya sehingga akhirnya terakumulasi modal, lalu modal itu kemudian tidak digunakan untuk berfoya-foya karena tidak boleh menurut ajaran agama yang dianut itu. Sehingga mereka simpan dan akhirnya itu menjadi modal yang kemudian terakumulasi lalu diinvestasi lagi untuk usaha. Nah, dengan tindakan-tindakan para aktor-aktor sosial itulah akhirnya melahirkan kapitalisme modern gitu di Eropa Barat waktu itu. Nah, itu dijelaskan oleh Max Weber ya. Jadi kembali kita melihat dari tiga tokoh sosiologi ini bahwa sebetulnya sekali lagi ini ingin menunjukkan bahwa intinya sebetulnya perubahan sosial itu sumber penyebabnya yang paling dasar itu tidak lain adalah daripada tindakan-tindakan sosial para aktor-aktor sosial itu. Oke, saya pause dulu sampai tiga tokoh ini. Mungkin ada yang mau bertanya atau memberi respon atau komentar. Saya persilakan dulu. Ada? Belum ada? Shania Nada, gimana Shania? Do you have any comment? Jauh ini belum, Pak. Masih bisa mengikuti. Masih bisa ngikutin, good. Adelia Tata Tiara, gimana Adelia? Belum ada pertanyaan, Bapak. Masih bisa mengikuti. Oke, good. By the way, Adelia ada di mana? Di Bogor, di Jakarta, di? Saya di Bandung, Bapak. Oke, di Bandung. Tadi siapa tadi? Di mana itu tadi? Kalau saya di Cipanas, Pak, di Cianjur. Oh, di Cianjur. Iya, Pak. Cianjur, Cipanas. Apakah masih panas di situ? Dingin, Pak, di sini mah. Dekat puncak. Oh iya. Oke, good. Berarti itu sehat ya kalau begitu. Faiza, gimana Faiza Ardimas? Do you have any comment, question? Faiza? Faiza Ardimas? No question, no comment. No respon. Gadis C apa itu? Nggak kelihatan di sini. Comment? Pak. Ya, any comment or question? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada, ya bisa diikuti ya. Oke, let me see another layar yang berikut. Nabila, how are you Nabila? Ya Pak, sejauh ini masih bisa mengikuti Pak. Oke, good. Kalau begitu, so kita akan lanjutkan dulu kalau begitu. Mungkin nanti ada pertanyaan. Lanjutkan dengan teori Oke, jadi ini dari Max Weber kita melihat tadi ya bagaimana pentingnya tindakan sosial. Lagi bahkan di dalam definisi dia. Nah, sekarang yang teori yang tidak secara spesifik ke tokoh begitu ya, tapi satu teori. Nah, yang pertama kita melihat teori pilihan rasional atau rational choice teori. Nah, bagaimana teori ini menjelaskan tentang tindakan manusia? Sorry, saya coba
Oh, nggak apa-apa. Teori pilihan rasional atau rational choice teori itu menekankan pada sifat rasional manusia sebagai basis tindakannya. Jadi ini ada miripnya dengan yang kalau Max Weber tadi itu, ini adalah jenis tindakan yang ini, yang rasional instrumental ini. Rasional instrumentalnya Max Weber itu sebetulnya sama basically ya, prinsipnya sebenarnya sama dengan teori pilihan rasional ini. Ya, jadi sebetulnya mereka ini memang juga merujuk ke Weber juga sebetulnya salah satu sumber ininya pemikiran ini. Nah, jadi dalam teori pilihan rasional itu atau rational choice itu ditekankan bahwa manusia itu rasional dan melakukan tindakan itu atas dasar pilihan-pilihan gitu ya. Makanya jadi pilihan rasional. Dikatakan di sini theories of rational choice assume that people are rational ya and base their action on what they perceive to be the most effective means to their goals. Jadi dalam teori ini bahwa manusia itu mendasarkan tindakannya. Nah ini juga dengan ini ya their action itu ya itu berdasarkan pemahaman mereka ya, perceived to be the most effective means to their goals. Jadi menurut pemahaman aktor sosial tersebut untuk mencapai satu tujuan tertentu itu kira-kira cara mana yang paling cocok, yang paling menguntungkan, paling mudah mungkin ya, paling cepat dan sebagainya. Nah, jadi atas dasar pertimbangan mereka itu, penilaian mereka di analisis kira-kira itu ya, dihitung-hitung lah kira-kira begitu ya, untung ruginya ini apa, mana yang lebih cepat, mana yang lebih menguntungkan gitu. Nah, dari situlah lalu mereka melakukan mengambil satu tindakan gitu. Nah, dengan demikian kalau di dalam teori ini tentu saja tindakan yang rasional ini tadi, tindakan rasional ini, tindakan yang dilakukan diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini yang menjadi basis nanti terjadinya perubahan sosial. Salah satu tokoh di sini saya ingin rujuk ke dia. Tokoh teori pilihan rasional George Homans misalnya mengkritik teori fungsional ya, teori struktural fungsional yang menekankan peranan struktur sosial dalam menjelaskan tindakan sosial. Ia antara lain mengatakan let's get men back in and let us put some blood in it. Jadi gini, kalau teori fungsional itu menekankan bahwa tindakan sosial orang itu lebih ditentukan oleh struktur gitu ya. Karena strukturnya begini, polanya begini, maka orang bertindak seperti itu sesuai dengan struktur sosialnya gitu ya. Apa-apa saja yang berlaku di situ itu yang lebih menentukan seperti apa tindakan sosial seseorang. Nah, tetapi dalam teori rational choice ini, pilihan rasional ini mereka lebih menekankan soal kemampuan si individu itu sendiri gitu ya. Itu yang dia katakan let us get man back in. Jadi mari bawa manusianya ke dalam analisis itu, bahwa sebetulnya tindakan itu manusia itulah yang menentukan. And let's put some blood. Jadi mari kasih darah, artinya supaya manusia itu hidup dalam analisisnya itu. Bahwa manusia itulah, dengan kata lain aktor sosial itulah yang menjadi sebetulnya yang menjadi tokoh utamanya yang melakukan tindakan itu, bukan strukturnya begitu. Nah, itu yang ditekankan oleh teori rational choice. Jadi menekankan kepada kemampuan individu itu sendiri untuk memilih, mempertimbangkan, menghitung-hitung untung ruginya seperti apa gitu ya. Nah, atas dasar pertimbangan-pertimbangan kalkulasi manusia itu, atau tadi man ini ya, get man back in, dan diberikan darah, artinya supaya manusia itu hidup, dialah yang lebih berperan, itu aktor sosial itu, bukan struktur sebenarnya yang
lebih menentukan tindakan sosial itu gitu. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh George Hohmann dan teori rational choice, bahwa tindakan-tindakan itu sekali lagi balik ke sini tadi, tindakan-tindakan aktor sosial itu adalah merupakan hasil dari persepsi mereka, pemahaman mereka terhadap apa yang paling efektif, cara-cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan mereka gitu ya. Jadi bukan karena ditekan oleh struktur, karena ya dikontrol oleh struktur, bukan. Kalau rational choice menekankan tindakan itu berbasiskan hitung-hitungan dari si individu sosial aktor itu. Nah, maka merujuk pada teori ini, setiap tindakan rasional itu dapat menyebabkan perubahan sosial. Misalnya saya memberikan contoh ya, ada satu artikel yang membahas bagaimana awal mula terbentuknya sistem stratifikasi sosial di kalangan petani di Ghana. Dijelaskan oleh sosiolog penulisnya itu bahwa munculnya stratifikasi sosial di kalangan petani di Ghana itu berawal dari adanya orang-orang yang melihat peluang-peluang gitu ya. Mereka rasional. Jadi dengan melihat peluang untuk mengembangkan lebih luas lahan pertaniannya begitu, maka muncul akhirnya stratifikasi sosial. Sehingga ada petani yang lebih kaya, ada yang lahannya lebih luas, ada yang lebih miskin gitu. Nah, itu muncul stratifikasi sosial. Ya, akibat dari adanya orang-orang yang rasional, yang melihat sekali lagi peluang-peluang untuk mengembangkan, memperluas usahanya gitu ya. Yang awalnya petani itu lebih homogen gitu ya, tetapi dengan adanya tindakan-tindakan rasional dari aktor-aktor sosial para petani itu, maka itu melahirkan atau memunculkan stratifikasi sosial. Nah, itu contohnya. Kemudian dalam studi-studi kami juga tentang perubahan sosial di kalangan nelayan itu ya, itu jelas sekali juga. Itu umumnya kalau menurut saya itu memang basisnya itu adalah dari rational choice ini. Karena nelayan-nelayan itu melihat peluang-peluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak, lalu mereka melihat adanya teknologi tertentu yang bisa diadopsi, bisa dikembangkan gitu ya. Bahkan mereka punya inisiatif juga gitu ya untuk misalnya perahunya yang tadinya hanya dengan menggunakan dayung atau layar gitu ya. Tapi kemudian dengan adanya teknologi lalu mereka menggunakan teknologi misalnya mulai dari ketinting gitu ya, itu motor tempel. Kemudian begitu mereka semakin penghasilannya semakin bagus, lalu mereka kemudian mengembangkan lagi perahunya semakin besar, jenis teknologi alat tangkapnya juga semakin modern, canggih gitu ya. Kemudian mesin untuk menggerakkan kapalnya juga semakin canggih gitu. Sehingga itu menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Dan itu menimbulkan stratifikasi sosial ya. Jadi mengalami perubahan struktur sosial. Masyarakat nelayan yang tadinya more or less homogen gitu kan, nelayan kecil, tetapi lalu kemudian muncul nelayan besar. Bahkan ketika muncul nelayan besar, muncul pula buruh nelayan gitu ya. Sehingga stratifikasi sosial di situ menjadi semakin rumit karena terjadi perubahan sosial, dan itu basisnya adalah dari tindakan para nelayan yang rasional, yang mempertimbangkan untuk mencari keuntungan gitu ya. Kemudian cara alat apa yang paling yang paling sesuai untuk memperoleh keuntungan tersebut. Nah, itu contoh-contoh bagaimana tindakan yang rasional itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial ya, mendorong munculnya stratifikasi sosial, perubahan struktur sosial. Oke, itu dari teori pilihan rasional ya. Jadi intinya teori ini menekankan tindakan itu didasarkan pada pilihan-pilihan, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan untung rugi. Itu teori pilihan rasional. Dan tadi itu ujung-ujungnya dia akan menyebabkan perubahan sosial ya.
karena tindakan-tindakan para aktor sosial yang rasional tersebut. Kemudian teori yang berikut adalah teori interaksionisme simbolik. Kalau ini juga menekankan tindakan aktor sosial secara individu juga di sini. Teori interaksionisme simbolik juga menjelaskan tindakan aktor tentu saja. Nah, dalam teori interaksionisme simbolik dikatakan bahwa individuals are viewed as active constructors of their own conduct, who interpret, evaluate, define, and map out their own action. Jadi di dalam teori ini individu-individu itu dipandang merupakan secara aktif ya menciptakan atau mengkonstruk ya. Mereka itu adalah konstruktornya, pencipta ya dari tindakan-tindakan mereka sendiri gitu. Di mana dalam menciptakan tindakan-tindakan mereka sendiri itu melalui proses interpretasi, evaluasi, lalu mereka mendefinisikan situasinya kayak apa, lalu map out membuat kayak peta jalan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi ini proses-proses yang dilakukan oleh si aktor-aktor sosial itu. Jadi kembali ini sama dengan sebetulnya ini memang juga mikro ya, mirip dengan yang teori rational choice tadi, cuma bedanya kalau rational choice itu menekankan pada pilihan rasionalnya. Nah, kalau teori simbolik ini tidak menekankan pada rasionalnya, tapi pada kemampuan individu itu secara kreatif gitu ya, dia mengevaluasi, kemudian menilai, mendefinisi situasinya kayak apa gitu kan, lalu menginterpretasi. Nah, ini penting sekali. Dia menginterpretasi situasinya seperti apa. Nah, baru kemudian berbasis itulah lalu dia mengambil satu tindakan-tindakan tertentu berdasarkan pemahaman dia. Dan sekali lagi, tentu bukan hanya rasionalitas, basisnya bukan hanya rasional saja, tapi bisa juga nilai-nilai yang lain yang menjadi pertimbangan-pertimbangan dari sini. Dan tentu di sini namanya interaksionisme simbolik. Dalam interaksi itu orang-orang itu berinteraksi itu menggunakan simbol ya. Jadi simbol-simbol itulah yang digunakan lalu kemudian diinterpretasi, dimaknai, lalu kemudian atas dasar pemaknaan atas simbol-simbol itulah orang bertindak. Mereka melakukan tindakan tertentu. Ya, misalnya kalau misalnya contoh ya di dalam buku itu diberikan contoh ketika ada di ruangan di satu ruangan bersama-sama, lalu ada seseorang misalnya merogoh kantongnya, lalu mengambil sebungkus rokok begitu ya. Nah, orang lain sudah bisa memaknai, oh ini kayaknya orang bakalan akan merokok dia gitu kan. Apalagi ditambah dengan mengambil lighter ya, untuk menyala korek itu ya. Nah, itu simbol, dari gerakan itu saja sudah orang bisa memaknai gitu kan. Nah, dari pemaknaan itu, dari dia memaknai itu maka dia mengambil tindakan apakah dia akan mau tetap di ruangan itu kalau ada yang merokok, atau dia bisa keluar kalau tidak mau, atau dia bisa menegur kalau mau merokok silakan keluar gitu kan. Jadi tindakan-tindakan dia didasarkan atas simbol-simbol itu. Dan tentu saja dalam teori simbolik ini salah satu simbol yang sangat-sangat dominan dalam proses kita berinteraksi adalah bahasa. Bahasa adalah simbol. Bahasa itu adalah simbol ya. Jadi kalau kita mengatakan benda ini baik gitu. Nah, bahasa kita mengatakan baik itu adalah simbol untuk menyatakan kualitas dari satu benda yang kita katakan itu. Jadi bahasa kita ini bukan benda itu sendiri, tapi bahasa kita ini simbol untuk menyatakan seperti apa benda yang kita katakan itu. Misalnya, oh lampunya terang sekali gitu. Nah, bahasa kita bahwa lampu itu terang itu menunjukkan, menyimbolkan seperti apa lampu tersebut gitu. Jadi ini simbol inilah yang digunakan dalam berinteraksi dan menjelaskan lalu kemudian diinterpretasi, lalu kemudian dari situ orang mengambil tindakan. Ya, jadi ini perbedaannya dengan yang tadi pilihan rasional.
Nah, kutipan di atas menunjukkan bahwa setiap individu itu secara aktif ya membangun tindakannya yang tentunya dapat menyebabkan perubahan sosial. Tentu saja kalau dia dalam tindakan-tindakan berdasarkan interpretasi itulah dia bisa baik secara individu atau kolektif itu berkontribusi menciptakan satu perubahan sosial. Karena misalnya katakanlah dalam pemahaman dia misalnya, wah aturan ini nih kok mengekang kita gitu, atau bagaimana supaya kita menciptakan kehidupan yang lebih baik gitu ya. Wah ini perlu dilakukan ini, perlu dilakukan itu gitu. Nah itu berdasarkan dia konstruk, dia evaluasi, dia define situasinya segala macam. Oh ini tantangannya begini, tidak mungkin kita melakukan itu, tapi ini yang lebih cocok misalnya untuk kita memajukan masyarakat kita di sini. Nah itu hasil dari tindakan-tindakan berdasarkan interpretasi-interpretasi itu bisa menciptakan perubahan sosial. Bahkan kalau misalnya diperlukan aturan dari pemahaman, oh ini kita perlu membuat aturan nih supaya masyarakat kita seperti ini misalnya gitu kan. Nah perilaku-perilaku itu sekali lagi itu didasarkan atas interpretasi, evaluasi, kemudian dipahami secara internal oleh aktor-aktor sosial tersebut, lalu kemudian itu menjadi basis dari tindakan mereka. Dan sekali lagi ini pada ujungnya akan dapat mendorong menciptakan perubahan sosial. Oke, saya sebelum saya masuk ke Anthony Giddens ini yang berikutnya, dua teori besar ini dulu saya ingin kembali kepada Anda, apakah ada yang mau menanyakan sesuatu atau berkomentar sampai di situ daripada saya terus yang ngomong begitu kan, sekalian gantian. Silahkan kalau ada yang mau berkomentar, mau bertanya gitu. Ada? Sepi sekali. Muhammad Nabil, gimana Muhammad Nabil? Ada komen? Halo, Muhammad Nabil? Muhammad Nabil ada komen, Muhammad Nabil? No respon. Jangan-jangan nggak ada orangnya itu, cuma ada ininya doang. Oke, anyway, siapa ya? Saya mau. Ya, silakan Garnita ya. Oh, di chat ya, coba Garnita di chat. Saya lihat di chat. Oke. Saya masih kurang paham Pak bagaimana kekuatan pilihan rasional itu bisa berakibat pada perubahan sosial. Padahal ini merupakan persepsi tiap individu. Faktor apa lagi yang menyebabkan pilihan rasional dapat mengakibatkan perubahan sosial? Oke. Ada yang bisa dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ingin mencoba menjelaskan bagaimana tindakan rasional itu, pilihan rasional itu bisa menyebabkan perubahan sosial? Nanti saya akan jelaskan yang untuk COVID itu ya. Kalau contoh di COVID itu gimana Pak? Apakah pilihan anti vaksin itu termasuk? Oke, nanti saya jelaskan yang untuk COVID ya, Garneta. Oke, yang lain dulu ada nggak yang mau? Saya ingin cek juga apakah Anda mengerti juga penjelasan saya tadi gitu ya. Bagaimana pilihan rasional itu bisa menyebabkan perubahan sosial. Coba silakan dulu. Coba saya, kalau Anda tidak ada yang volunteer, bakalan saya yang akan tunjuk. Ada yang mau volunteer enggak? Sejauh mana Anda paham tadi itu penjelasan saya bagaimana tindakan rasional bisa menyebabkan perubahan sosial? Ada yang volunteer?
Kalau tidak ada, saya minta nih. Tidak ada. Coba saya minta Mbak Nurul Amirah. Coba gimana Mbak Nurul Amirah? Anda bisa jelaskan? Mbak Nurul Amirah? Sedikit ya Pak. Ya, boleh. Silahkan coba. Ya, kalau tindakan, tadi tuh teori pilihan rasional seperti itu kan ya Pak? Ya. Oke. Jadi kalau sepemahaman saya, itu kan teori pilihan rasional itu kan menekankan pada sifat rasional manusia sebagai basis tindakannya. Berarti setiap orang tuh punya apa ya? Punya pilihan rasionalnya sendiri ketika ingin melakukan sesuatu, dan dia yang tadi yang ada 4 tadi kalau nggak salah, kata siapa ya tadi lupa, dari Max Weber itu ada yang instrumental, terus ada nilai, ada afektif dan tradisional. Jadi tergantung dia pakai dari sisi mana. Nah, nanti kan itu kan semuanya berproses kan, tindakan-tindakan itu sampai akhirnya setiap tindakan rasional itu akan menyebabkan perubahan sosial yang di masyarakat. Misalnya mungkin kalau contoh kita mau dapat nilai bagus misalnya, maka yang kita lakukan rasionalnya kan pasti kita harus belajar kan. Nah, belajar itulah cara rasional yang apa ya, jadi acuan tindakan kita untuk melakukan, untuk mencapai sesuatu tujuan itu. Nah, perubahan sosialnya itu diistilahkan dengan dengan kita belajar berarti nilainya kita bisa mendapatkan nilai yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan, dibandingkan tidak belajar. Seperti itu mungkin Pak, yang contoh sederhananya gitu. Oke, mungkin seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Jadi kalau diambil yang Mbak Nurul tadi ya, contohnya itu rasionalnya iya, saya ingin misalnya supaya hidup saya dan juga keluarga ini ke depannya lebih baik, begitu kan? Maka Anda lalu tadi mengambil keputusan untuk kuliah. Lalu kuliah sendiri supaya nilainya bagus, supaya berhasil, ya lalu belajar. Nah, itu kan semua tindakan-tindakan rasional. Dan akhirnya nanti berdasarkan tindakan rasional itu, Anda bisa mengalami perubahan, mulai dari tentu dalam hal ini diri Anda sendiri ya, dan juga bisa keluarga. Mungkin saja misalnya ada kan dengan adanya pilihan rasional itu, maka misalnya Anda berhasil dan nantinya menjadi, katakanlah menjadi pejabat atau menjadi manajer atau apa, dan itu menyebabkan perubahan sosial di keluarga Anda sendiri, mulai dari keluarga. Misalnya mungkin saja yang tadinya tingkat pendapatan keluarga masih relatif rendah atau menengah, tapi dengan Anda berhasil di bidang studi, karena pilihan-pilihan Anda lakukan tadi, maka itu bisa meningkatkan status, meningkatkan ekonomi, dan itu kalau banyak orang melakukan seperti itu juga perubahan sosialnya menjadi lebih luas gitu ya, bukan hanya pada level keluarga. Jadi itu menunjukkan bagaimana perubahan sosial itu bisa terjadi karena keputusan-keputusan individu secara rasional, itu kan. Itu bagus sekali. Contohnya ya tadi kuliah, misalnya anak petani kuliah bisa jadi menjadi pejabat nantinya. Banyak sekali di Indonesia begitu. Terjadi yang namanya mobilitas sosial kan. Jadi itu sudah perubahan sosial. Nah, kalau itu secara komunitas masyarakat misalnya, kalau banyak orang yang sekolah lalu misalnya anak-anak petani, nah itu yang bisa menyebabkan misalnya dari segi struktur komposisi penduduk pun bisa berubah. Petaninya semakin sedikit begitu ya, sementara yang bekerja di sektor non pertanian semakin banyak. Itu kan perubahan sosial yang diakibatkan karena pilihan-pilihan individual tadi, tetapi begitu dia akumulatif itu menyebabkan perubahan sosial gitu ya. Nah, jadi itu contohnya bagaimana pilihan-pilihan rasional seorang individu
dan khususnya kalau banyak individu itu jelas akan menyebabkan perubahan sosial. Bahkan tadi saya katakan untuk nelayan itu kan juga pilihan individu ya. Seseorang nelayan mengambil pilihan bahwa saya ingin memodernisasi alat tangkap saya, lalu dia beli perahunya yang besar, beli mesin dan sebagainya, lalu kemudian dia mengambil tenaga kerja juga, ABK, anak buah kapal. Nah itu saja sudah merubah ya. Terjadi perubahan struktural, bahkan walaupun hanya satu orang kalau contoh itu. Apalagi kalau ada banyak orang, banyak nelayan yang sama-sama rasional mengambil keputusan yang sama, misalnya itu yang terjadi misalnya yang tadinya nelayan kecil semua, lalu sebagian besar menjadi nelayan besar, nelayan cantrang, nelayan pursein gitu ya. Itu kan perubahan sosial yang luar biasa di masyarakat nelayan atau di masyarakat petani, dan itu akibat dari tindakan-tindakan rasional seorang individu nelayan atau individu petani. Nah itu jelas, itu contohnya ya bagaimana tindakan rasional ini dalam menjelaskan perubahan sosial berbasis teori tindakan rasional. Nah kalau dikaitkan dengan tadi soal COVID-19 misalnya, sebetulnya ini juga tentu ada juga hubungannya dengan tindakan rasional. Misalnya tindakan rasionalnya yang paling penting ini adalah tindakan rasional dari pemerintah. Karena pemerintah melihat wah ini COVID-19 sebegini menyebarnya, berbahaya sekali, nanti akan banyak orang yang mati. Kemudian berdasarkan pertimbangan rasional itu, kita harus menghentikan penyebaran ini dengan cara apa? Mari kita batasi, ya kan? Kita batasi ini pergerakan orang, maka muncullah lockdown misalnya. Lockdown itu diambil berdasarkan keputusan rasional, dalam hal ini pemerintah mungkin dengan mendengarkan nasihat dari ahli-ahli kesehatannya, ahli ya itulah penyebaran virus gitu ya. Nah itu kan berarti tindakan rasional yang dilakukan pemerintah, membuat satu peraturan untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona itu. Nah sehingga terjadi perubahan sosial, ya kan, dengan adanya larangan orang dengan adanya lockdown, kemudian peraturan nggak boleh jarak dekat berinteraksi atau menjaga physical distancing itu ya, tidak boleh ada kerumunan. Wah itu kan menyebabkan perubahan yang luar biasa. Perusahaan juga lalu mengambil keputusan yang rasional. Kalau begitu kita harus melarang tenaga kerja masuk bekerja. Wah itu banyak yang menjadi bangkrut juga kan akibatnya. Ini akibatnya perubahan sosial yang dahsyat sekali gitu ya. Nah ini kalau kita menggunakan teori rational choice bisa seperti itu penjelasannya. Jadi aturan itu merupakan hasil keputusan rasional pemerintah dalam rangka mencapai tujuan apa? Mengurangi penyebaran COVID gitu ya. Itu kan tadi kan pilihan rasional mengatakan bagaimana orang itu memilih antara alat-alat, cara-cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuannya kan untuk menghindari penyebaran COVID, dan di situ ada berbagai alternatif, termasuklah lalu vaksin. Kemudian ketika vaksin sudah ada, nah itu muncul lalu vaksinasi. Pilihan vaksin pun itu sebetulnya juga pilihan rasional juga pasti. Mana yang bisa lebih cepat kita dapat dan juga mungkin mana yang lebih murah gitu ya. Jadi pilihan pemerintah menggunakan vaksin apapun itu juga ada unsur rational choice-nya. Nah, jadi itulah kira-kira ya bagaimana kita menjelaskan perubahan sosial dengan menggunakan teori pilihan rasional. Oke, ada lagi yang bertanya? Semoga jelas ya tadi Garnieta. Ada lagi yang lain? Sehingga mudah-mudahan menjadi jauh lebih jelas ya. Kalau ada yang bertanya memang supaya saya tahu bahwa masih ada yang perlu dijelaskan tambahan gitu. Sudah tidak ada lagi? Saya berikan kesempatan kalau ada, bisa lewat chat atau bisa langsung.
Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, jadi tadi kita sudah sampai pada interaksi simbolik, di mana tadi bedanya kalau dengan rational choice itu, kalau ini lebih lebih luas ya, bukan hanya pilihan rasional, tapi berbagai aspek ya, dengan melalui simbol-simbol itu lalu orang memahaminya, menginterpretasi, lalu dia melakukan satu tindakan tertentu. Dan kembali lagi tentu tindakan-tindakan ini tergantung dia bisa mendorong terjadinya perubahan sosial. Nah, sekarang kita masuk ke teori strukturasinya Giddens. Dalam teori strukturasi itu Giddens menekankan bahwa struktur sosial itu selalu berproses. Nah, ini penting sekali. Ini beda dengan misalnya pandangan dari katakanlah tadi tokoh seperti Karl Marx atau Emil Durkheim, atau tadi teori struktural fungsional yang melihat bahwa struktur itu bisa menekan orang gitu ya, dan relatif stabil. Tapi kalau Giddens melihatnya bahwa struktur sosial itu selalu dalam proses, makanya namanya strukturisasi. Turisasinya itu kan strukturasi ya, strukturasi. Rasinya itu menunjukkan proses kan, itu ya, kayak modernisasi. Nah, itu menunjukkan proses itu. Strukturasi sebetulnya ingin mengatakan bahwa struktur itu selalu berproses, dia tidak fix, dia tidak stabil gitu, selalu dalam proses perubahan, proses menjadi gitu ya. Nah, itu dalam pandangannya. Jadi ini perubahan yang sifatnya kontinu gitu ya, struktur itu terus-menerus seperti itu. Nah, itu dalam pandangannya si Giddens. Nah, struktur bahkan dia bilang struktur hanya ada melalui tindakan manusia. Jadi bukannya ada di luar sana, di luar diri manusia begitu ya, yang seperti kekuatan luar begitu. Giddens tidak melihat demikian. Dikatakan structure only exists in and through the activities of human agents. Jadi, nah di sini dia menggunakan human agents, ini adalah manusia ya, manusia dengan agensinya, nanti saya jelaskan di belakang. Sama dengan aktor sosial, sebetulnya human agent ini sama aja aktor sosial tadi itu. Jadi dia mengatakan bahwa struktur itu hanya ada, only exist, di dalam dan melalui tindakan-tindakan dari human agents itu atau aktor-aktor sosial itu gitu. Dia tidak berada di luar sana, tapi melekat dalam tindakan itu, in and through activities itu. Atau dengan kata lain, dia ada dan melalui tindakan-tindakan sosial para aktor sosial itulah keberadaan dari si struktur sosial itu. Itu menurut Anthony Giddens. Nah, tanpa tindakan, struktur hanya ada sebagai jejak-jejak ingatan dalam kepala manusia. Jadi bagi Giddens, struktur itu kalau tidak diwujudkan melalui tindak, dia sebenarnya ada, sebenarnya konkretnya nggak ada, kata si Giddens gitu ya. Makanya dia terus berproses gitu ya, karena hanya menjadi ada ketika dan melalui tindakan atau social action dari para aktor-aktor sosial itu. Nah, itu sangat-sangat menekankan perubahan struktur yang dikemukakan oleh Giddens ini. Nah, Giddens menggunakan istilah agent tadi itu ya untuk aktor sosial. Makanya tadi dalam definisi tadi ini kan human agents. Itu human agents itu sama saja dengan aktor sosial sebenarnya bagi kita ya. Nah, agents atau ini are regarded as the couple of exercising agency and in and through their practices. Jadi si agent ini, si aktor sosial ini itu dianggap merupakan entity yang knowledgeable, yang punya kemampuan untuk mengerti, untuk mengetahui gitu ya, dan dia mempunyai kemampuan untuk melakukan agensi itu tindakan otonom, kira-kira begitu ya, tindakan otonomnya melalui dan di dalam dan melalui praktis ini adalah sama saja tindakan-tindakan gitu ya. Jadi melalui tindakan-tindakan ini si agent itu mempunyai kemampuan untuk melaksanakan atau mewujudkan agensinya dia. Nanti ini agensi itu artinya kemampuan
si agent itu secara more or less freedom dia, otonomi dia begitu ya. Atau kalau si Giddens juga mengatakan bahwa agency diartikan pula sebagai kemampuan membuat perubahan gitu ya. Karena dia exercising agency dia, kemampuan otonomi dia gitu, sehingga dia mampu melakukan perubahan manakala dia merasa situasi ini tidak menguntungkan gitu ya. Maka dia mampu melakukan perubahan. Nah, ini melalui agency ini, exercising agency-nya. Jadi kita ini, saudara, kita ini sebagai aktor sosial punya agency, yaitu kemampuan diri kita ini untuk melakukan sesuatu gitu, yang dalam tanda kutip otonom, terlepas dari dalam tanda kutip ya, terlepas dari tekanan begitu ya. Jadi misalnya kita tadi memilih kuliah jurusan apa gitu, bukan karena disuruh orang tua kita, tapi karena agensi kita gitu ya. Jati diri kita, kemandirian kita yang mengatakan saya mau memilih ini. Mungkin tadi rational choice juga masuk gitu ya. Kemampuan kita menimbang-nimbang, kemampuan kita memilih gitu, bukan karena dipaksa. Nah, itu adalah agensi kita, berarti kemampuan kita untuk menimbang, memikirkan, memilih. Nah, jadi dengan adanya kemampuan mengexercising agency ini, di mana di sini dikatakan bahkan capacity to make a difference, tentu saja ini akan menyebabkan perubahan sosial gitu. Bahkan ya tadi itu ya, struktur sosial itu menjadi cair, tidak fix gitu ya, karena selalu berproses. Dia berproses karena si agency ini selalu mengexercise ya melalui tindakan-tindakan dia gitu. Jadi ini sangat cair, ini menunjukkan perubahan sosial yang terus-menerus yang dilakukan oleh agent-agent ini dengan dia melakukan practices dia, di mana dalam practices ini, tindakan-tindakan sosial ini, dia menggunakan agensinya dia gitu. Nah, itu teori strukturasinya Anthony Giddens. Nah, berdasarkan teori strukturasi Anthony Giddens itu, saya membuat sedikit saya modifikasi karena ada hal-hal yang saya tidak setuju dengan pandangan Giddens tadi itu, maka saya sebut teorinya itu struktugensi. Itu ada di dalam bacaan ya, saya kirim itu kemarin tuh saya minta diupload di course itu, selain PowerPoint ini tetapi juga artikel yang saya tulis ini, struktugensi ini. Nah, saya menjelaskan bahwa teori tindakan berdasarkan pemisahan secara analitik ya antara ada aktor, ada agensi, ada tindakan, dan ada struktur. Nah, ini bedanya dengan si Giddens. Kalau Giddens tidak membagi, menurut dia itu jadi satu gitu. Nah, saya mengatakan itu terpisah secara analitik. Mesti kita pisahkan, ada aktor atau agent, lalu ada agensinya, ada tindakan, dan ada struktur. Nah, serta interaksi timbal balik antara unsur-unsur inilah yang saya sebut sebagai struktugensi ini ya. Teori struktugensi ini adalah teori yang menekankan bahwa ini secara analitik terpisah, tetapi saling mempengaruhi. Dan ini akan menjadi sumber perubahan sosial. Saya akan jelaskan. Nah, nama struktugensi sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa struktur dan agensi itu sama-sama penting dalam mengkaji tindakan, ya, dalam mengkaji satu tindakan sosial. Suatu tindakan sosial bukan hanya ditentukan oleh struktur, atau bukan juga sebaliknya hanya ditentukan oleh agensi, tetapi sama-sama ada pengaruhnya. Sama-sama ya, struktur maupun agensi itu sama-sama penting dalam menentukan tindakan si aktor itu. Nah, dalam tulisan ini yang saya maksud ini dalam artikel itu ya saya tulis begini. Yang saya maksud dengan agency adalah kemampuan seseorang atau aktor atau agent tadi itu untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara independen, bebas, dan otonom sesuai dengan kehendaknya sendiri. Itu ya. Jadi bukan karena ditekan, bukan karena disuruh begitu ya, tapi otonom sesuai bebas sesuai dengan kehendaknya sendiri. Walaupun tentu pasti ada pengaruh struktur juga, tetapi toh itu adalah pilihan keputusan dia sendiri, itulah secara dalam tanda kutip bebas itu ya. Nah, itu adalah agensi maksudnya. Makanya dalam menjelaskan tindakan ini ya, dengan kata lain ya, jadi dengan kata lain ya,
pertanyaannya bukan apakah tindakan aktor itu ditentukan oleh agensi atau struktur gitu. Bukan begitu, tapi mana yang lebih dominan. Apakah agensi atau struktur atau dua-duanya atau dua-duanya secara seimbang. Nah, tindakan berada pada kontinuum antara kutub ekstrim dominan agensi dan ekstrim dominan struktur. Jadi ada saja tindakan itu yang lebih dominan ditentukan oleh struktur, misalnya pernikahan dini gitu ya, yang masih di bawah umur, dia menikah itu mungkin dominan struktur, di mana di situ orang tua dan masyarakat yang seperti memaksakan gitu ya. Kalau sudah umur 15, 16 harus nikah, kalau enggak orang tua malu. Itu kan ada itu ya. Di Jawa Barat kan ada seperti itu. Nah, itu berarti lebih dominan struktur. Tapi kalau orang tersebut menikah, misalnya kayak Anda ini, saya belum menikah karena saya belum mau gitu kan. Nanti ketika udah cocok baru menikah. Nah, itu berarti memang lebih agensinya yang dominan gitu ya. Jadi suatu tindakan itu bisa saja dominan struktur atau bisa dominan agensi atau bisa dua-duanya secara seimbang kurang lebih. Makanya jadi dia kontinuum gitu ya. Ibaratnya dari kiri ke kanan ada yang dominan ekstrim, kanan itu dominannya struktur, yang kiri dominan agensi. Nah, ini bergerak di antara itu gitu. Nah, dalam tindakan aktor atau agent, aspek agensi ini merupakan unsur penting yang dapat menyebabkan tentu perubahan struktur sosial tadi. Nah, ini penjelasannya secara gambar ya. Jadi agents action ini atau actors action atau tindakan sosial dalam bahasa di kuliah ini, tindakan sosial si aktor sosial itu dipengaruhi oleh struktur tapi juga dia mempengaruhi struktur. Lalu tindakan dia juga dipengaruhi oleh agensi tapi juga mempengaruhi agensi juga tindakan dia itu gitu. Jadi kemampuan mandiri seseorang untuk melakukan tindakan ini sebetulnya juga ada juga pengaruh dari tindakannya itu sendiri nantinya begitu kan. Nah, jadi inilah tindakan itu. Nah, sebetulnya juga ada agency in structure di sini, sebenarnya agency langsung ada di dalam struktur dan struktur ini juga ada di dalam agency, tapi itu tidak perlu saya jelaskan ini. Yang penting Anda mengerti bahwa tindakan si aktor ini, social actor ini, social action dia ini itu saling mempengaruhi dengan struktur, tetapi juga ada saling mempengaruhi dengan agency. Ya, jadi tadi itu tindakan itu bisa dominan structure, bisa juga dominan agency atau bisa seimbang. Tapi yang jelas pasti setiap action ini, setiap agent action pasti ada unsur pengaruh dari agency maupun pengaruh dari structure. Nggak mungkin nggak gitu. Struktur ini ya contohnya Anda sudah belajar lah struktur sosial kan, misalnya aturan-aturan gitu kan, itu juga struktur ya, aturan-aturan, kemudian ya aturan-aturan, norma-norma yang berlaku, course ya, discourse segala macam itu semua merupakan struktur. Itu sudah dijelaskan juga saya kira di bagian lain kali ya. Jadi ini struktur ini mempengaruhi kita gitu ya, kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang ada itu juga struktur. Seperti kita kuliah ini kan sangat struktural ya, kita harus kuliah mata kuliah ini dari jam ini sampai jam itu, kemudian harus membahas topik ini semuanya, kemudian harus ada kapan ujian, kapan segala macam gitu ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan di belakang saja. Jadi ini bagian terakhir saya mau menjelaskan perubahan sosial untuk a better life. Bagaimana kita menciptakan perubahan sosial supaya membuat sebagai kehidupan yang lebih baik. Nah, sebagai aktor sosial semua kita terlibat dalam dan berkontribusi dalam proses perubahan sosial di masyarakat kita. Kita perlu perubahan sosial yang membuat kehidupan menjadi lebih baik, a better life ya. Bagaimana supaya kita menciptakan masyarakat ini menjadi masyarakat yang lebih baik begitu kan. Nah, mungkin tapi saya jelaskan saya sampai di situ dulu secara cepat-cepat. Mungkin ada yang mau memberikan komentar atau saya tanya aja. Kira-kira menurut Anda apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan sosial menuju kepada kehidupan yang lebih baik, to make a better life, itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ada yang mau coba jawab?
What can we do kira-kira? Coba kalau tidak ada yang menjawab. Safah, Alivia, ada komen? Bagaimana kira-kira? Apa yang bisa kita lakukan? Safah, Alivia? Halo, Safah? Nah, ini biasanya yang boleh komen ini Mbak Lulu. Mbak Lulu Firdausi, ada komen? Iya, Pak. Gimana Mbak? Ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan perubahan sosial to make a better life? Sebenarnya banyak ya, kalau misalkan untuk bisa better life berarti kita cari permasalahan-permasalahan nih yang perlu di Contoh ya Pak. Oke. Ah. Kemarin lagi coba buat ngurusin KKN, terus saya Oke. KKN-nya di desa Galuga gitu kan Pak, cari permasalahan tentang sampah gitu. Terus kemarin ngobrol sama DLH Kota Bogor dan ternyata di situ dapat insight kalau ya permasalahan sampah itu kalau udah sampai hilir itu jadi masalah, tapi kalau misalkan masih di hulu itu jadi potensi. Nah, di sini berarti emang buat ngerubah kesadaran setiap individu nih buat bisa ngolah sampah sendiri, ngurangin sampah kayak gitu sampai akhirnya tuh zero waste dari rumah masing-masing kayak gitu. Dan berarti itu kan kalau kita bisa ngerubah pola itu ya, pola mulai dari persepsi masyarakat sampai tindakan masyarakat itu sendiri gitu. Itu bisa jadi buat perubahan sosial yang besar gitu. Terus dia ceritain kalau Jepang itu buat ngelakuin sosialisasi buat merubah masyarakatnya itu sampai 80 tahun tuh sampai sampahnya bisa bersih, sampai kotanya bersih gitu. Dan berarti kalau ini contohnya berarti untuk kita buat misalkan better life-nya dalam hal pengelolaan sampah gitu. Dan jadi good. kita buat Lulu. Mbak Lulu, gini. Ya, good. Nah, kalau menggunakan skim yang tadi gambar tadi, agency dan structure, berarti yang dikatakan Mbak Lulu itu kita mengubah dari mana dulu itu ceritanya itu? Sebenarnya agency atau structure? Dari agensinya. Ya, dari agency, betul. Kalau struktur itu berarti kita mengubah apa? Kalau struktur tuh merubah dari cara pemerintah gitu mengolah sampah dari awal sampai akhir kayak gitu. Aturan-aturan begitu ya. Tapi menurut aku penting juga sih Pak, kira, karena menurut aku penting juga tentu. Gak bisa juga kalau sendiri-sendiri tanpa ada paksaan kayak gitu. Mungkin kan salah satunya yang bikin denda atau apa itu kan bisa mempengaruhi tindakan kita juga gitu. Nah, itu struktur. Jadi gini, makanya tadi betul sekali apa yang dikatakan Lulu. Jadi ini kan tindakan itu kan ada structure, ada agency. Memang kita perlu melihat dari dua-dua dimensi itu. Strukturnya perlu digarap, agensinya perlu digarap. Jadi benar sekali, perlu ada aturan-aturan kayak penalti dan sebagainya. Itu kayak yang di COVID juga kan begitu, harus ada structure. Gak bisa kita hanya mengandalkan orang tuh sadar, oh ya kita harus pakai masker, otherwise kita sakit gitu. Banyak juga orang yang nggak sadar kan, ternyata bahkan tidak mau sadar gitu kan. Maka structure ada. Nah, itu ada penalti, ada hukuman-hukuman. Nah, itu structure kita mainkan juga. Jadi memang untuk mengubah ya perilaku itu ya ada dimensi agensinya, ada dimensi structure-nya. Oke. Bagus sekali Mbak Lulu itu ini. Nah, tadi ya ini better life contohnya dalam hal sampah. Memang betul caranya bagaimana ya, beragam. Masalah struktural, ada strukturnya yang perlu kita garap gitu kan, misalnya mengkritisi kebijakan dan praktik-praktik ya, pola relasi misalnya hubungan patron klien itu apakah itu menguntungkan nelayan kecil dan buruh atau tidak, otherwise itu bisa kita kritisi. Misalnya ada yang diskriminatif, yang tidak adil, aturan-aturan segala macam begitu ya. Nah, itu perlu kita kritisi, itu strukturnya. Tapi juga dan juga berpartisipasi dalam gerakan sosial misalnya, memperjuangkan keadilan gitu ya. Itu kita bisa untuk mengubah struktur ya. Bisa melalui demo, melalui gerakan-gerakan sosial
protes-protes terhadap kebijakan itu kita untuk merubah strukturnya, tetapi juga agensinya bisa berpartisipasi aktif dalam tadi kegiatan yang bertujuan memperbaiki kualitas SDM. Nah, itu soal pengetahuan, sikap, skill, kesehatan tadi itu ya, cocok yang dikatakan Mbak Lulu tadi itu kan misalnya kesadaran ya, sikap gitu ya. Nah, itu agensinya yang kita inikan ya. Tetapi ini saja tidak cukup ya. Perlu juga tadi itu yang strukturnya juga perlu. Jadi memang pemahaman kita tentang bahwa tindakan itu, social action itu ada pengaruh dari structure, tetapi juga dari agency itu menjadi sangat penting ketika kita ingin melakukan perubahan sosial gitu ya. Dan tentu karena tindakan-tindakan sosial itu akan membawa perubahan sosial pada akhirnya. Nah, saya ingin menunjukkan ini dalam hal lingkungan, sama tadi dengan Mbak Lulu itu sampah. Ini ada ini buku yang judulnya itu adalah Sustainability ya, ditulis oleh Thompson dan Norris. Ini menarik, ini buku baru tahun 2021. Saya kutip beberapa pernyataan mereka yang menarik. Whether a regional ecosystem or economy is sustainable is a function of the way that many individuals interact. Jadi apakah sesuatu ekosistem atau ekonomi itu sustainable atau tidak, itu bagaimana orang-orang itu berinteraksi. Nah, jadi kan ini soal interaksi sosial ya, tindakan-tindakan sosial itu akan menentukan gitu apakah akan sustainable atau tidak gitu. Nah, what people do as individuals add up. Jadi adds up, jadi tindakan-tindakan individu kita itu sebetulnya itu akan terakumulasi gitu ya. A pattern of individual choices can make this larger and more comprehensive social and natural systems unsustainable. Jadi bagaimana kita bertindak itu bisa saja membuat sistem-sistem ini tidak sustainable atau sebaliknya. Bisa kita ciptakan sedemikian rupa supaya natural system maupun social system itu menjadi sustainable. Jadi itu tergantung bagaimana sebetulnya tindakan-tindakan individu, pilihan-pilihan individu, lalu kemudian secara kolektif akhirnya itu menjadi gabungan gitu ya, kumulatif gitu ya. Jadi apa yang kita alami sekarang, dunia kita sekarang, baik soal lingkungan, ya hancuran lingkungan maupun kriminalitas, ketidakadilan, kesenjangan sosial dan sebagainya, itu sebetulnya merupakan akumulasi dari interaksi dan pilihan-pilihan individu-individu ini gitu. Cuman memang persoalannya di sini ada orang yang lebih berkuasa gitu ya untuk menentukan pilihan, sehingga itu yang cenderung akan terjadi gitu kan. Seperti tadi misalnya pemerintah lebih punya kuasa untuk mengubah gitu ya ke arah mana gitu. Tapi bukan berarti kita tidak punya peran apa-apa, bisa tadi kita kan. Nah, seperti itu. Nah, di sini dikatakan misalnya setiap orang bisa berkontribusi bagi sustainability. Misalnya melalui tadi kan, karena tindakan itu kan dia bersifat kumulatif gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh individu-individu itu berkontribusi ya kepada sosial, ekonomi maupun lingkungan akan seperti apa gitu ya. Kemudian yaitu karena individu itu berkontribusi, maka lifestyle kita perlu kita bangun bagaimana supaya gaya hidup kita secara individu maupun kolektif itu lebih mendukung. Dalam hal ini kalau soal lingkungan mendukung sustainability gitu. Kemudian kita juga bisa yang tadi saya katakan ikut terlibat dalam politik, proses-proses politik. Misalnya kita melalui dengar pendapat atau melakukan demonstrasi, melakukan protes-protes, melakukan memberikan masukan-masukan begitu ya, dan juga melalui gerakan sosial secara kolektif. Seperti itu kita bisa memberikan kontribusi di dalam proses politik supaya kita bisa berkontribusi untuk make a better life. Oke, saudara, jadi bahan kuliahnya saya kira sampai di sini. Saya berikan sangat singkat kalau ada yang mau mengajukan 1-2 pertanyaan.